Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kota Bekasi Angkatan 6. Pada hari ini kami akan menjelaskan implementasi nilai berakhlak dari salah satu tokoh di Jawa Barat. Yaitu setelah diskusi kami memutuskan untuk memilih tokoh ini yaitu Bapak Ridwan Kamil. Di mana beliau yang sekarang adalah gubernur dari Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Beliau juga pernah menjabat sebagai wali kota Bandung di periode 2013 sampai 2018. Untuk yang pertama, mari kita memperkenalkan diri dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Saya wabarakatuh. teman-teman, baik saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saat ini bertugas di RSUD Dr. Ciasbula Abdul Majid Kota Bekasi sebagai analis lab. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Putri Utami. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Kasbul Abdul Majid Kota Bekasi sebagai perawat pelaksana. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dipragadi Putra, dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai verifikator keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Riantini. Intansi saya hari sekarang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan sebagai paramedik veteriner. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Galukusumastuti. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Jati Bening sebagai ahli gizi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Mungkin langsung saja kita bahas ya nilai berakhlak dari Bapak Ridwan Kamil atau yang diimplementasikan oleh Bapak Ridwan Kamil. Jadi saya ingin bertanya dulu tentang nilai orientasi nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Mungkin Mbak Wiwi ada pendapat untuk berorientasi pada pelayanan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga. Jadi saya akan menjelaskan mengenai orientasi pelayanan yang diterapkan oleh Bapak Ridwan Kamil. Jadi dalam aspek ini, Bapak Ridwan Kamil banyak menciptakan inovasi terbaru khususnya untuk warga Jawa Barat ya, di bidang pelayanan administrasi publik yang tentunya akan memudahkan warga dalam mobilisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, beliau sering terjun langsung ke masyarakat, melayani masyarakat, dan mampu menjawab keluhan masyarakatnya dengan mengeluarkan terobosan salah satunya yaitu Jabar Quick Response sebagai bentuk totalitas beliau agar masyarakat dapat melakukan pengaduan bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan. Selain itu, gagasan beliau yang berhubungan dengan pelayanan, beliau membangun mall pelayanan publik yang dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Karena dengan adanya mall pelayanan publik ini, masyarakat dapat dengan mudah mengurus keperluan administrasi dengan banyak lembaga masyarakat yang ada dalam satu tempat. Mungkin itu saja sih Mas yang bisa saya sampaikan mengenai orientasi pelayanan. Oke, Terima kasih. kira-kira untuk di masa depan pendapat Mbak Wiwi tentang penerapan nilai berakhlak ini bagaimana? Terutama berorientasi pada pelayanan. Oke, kalau menurut saya hal yang bisa diterapkan di masa mendatang mengenai orientasi pelayanan ini, setiap bentuk pelayanan itu kita harus berfokus sama kebutuhan publik. Jadi kita harus paham dan kita harus bisa memenuhi kebutuhan publik itu. Selain itu, kita juga harus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk meningkatkan pelayanan kita sebagai pelayan publik. Terima kasih, Mas Reza. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Wiwi. Yang selanjutnya kita ke nilai yang kedua yaitu akuntabel. Mungkin saya minta pendapat dari Mbak Dita, kan bisa dijelaskan. Oh iya, saya akan menjelaskan mengenai akuntabel dari Bapak Ridwan Kamil. Beliau pernah mendapatkan penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kedua, beliau
mendapatkan penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK, yaitu Wilayah Bebas Korupsi, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mungkin seperti itu, Pak Yoga. Dan bagaimana Terima implementasi di masa depan, Mbak Yudita? Ada pendapat untuk implementasi nilainya di masa depan? Ya, untuk penerapan di masa depan, sebagai seorang ASN, kita harus memiliki akuntabilitas dalam bekerja seperti halnya Bapak Ridwan Kamil. Apabila kita tidak memiliki sikap akuntabilitas, maka pekerjaan akan menjadi lambat dan terjadinya pemborosan pada sumber daya sehingga merusak citra ASN maupun instansinya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Yang kita lanjut aja ke nilai yang ketiga, itu kompeten. Kan Bu Seni ada pendapat tentang nilai kompeten dari Bapak RK? Baik, untuk selanjutnya nilai kompetensi yang dimiliki Pak Ridwan Kamil diantaranya, beliau merupakan lulusan sarjana teknik ITB, lulusan Magister of Urban Design Universitas California, dokter kehormatan bidang administrasi publik Universitas Dong A. Baik dalam masa kepemimpinannya, beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan. Di antaranya, Pemprov Jabar meraih penghargaan layanan investasi 2021 terbaik kedua di Indonesia dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kedua, Kang Emil dinobatkan sebagai pemimpin ekonomi digital yang paling banyak mentransformasi jutaan toko di Jabar menggunakan QR untuk bertransaksi. Yang ketiga, selain itu, Kang Emil masih jadi dosen jurusan Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Baik, itu saja. Mungkin sebagian kecil kompetensi yang dimiliki Kang Emil yang mungkin bisa saya paparkan. Terima kasih. Terus untuk pendapatnya lagi, saya minta pendapatnya bagaimana penerapan implementasinya di masa depan, Mas ini. Bisa jelaskan? Untuk implementasi kompetensi yang dimiliki Kang Emil yang mungkin bisa kita contoh sebagai ASN, yaitu memiliki semangat belajar untuk terus melanjutkan pendidikan tanpa mengenal usia dan tanpa mengenal rasa puas, meskipun kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Kedua, untuk terus mengikuti kemajuan teknologi dan mempelajari hal-hal baru, jadi mengupgrade kemampuan kita tanpa ada perbedaan zaman. Ketiga, kemampuan agar dapat mengatasi tantangan di masa depan, memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri, dan membantu orang lain untuk memiliki semangat belajar juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Seni. Yang langsung aja kita ke nilai berikutnya, yaitu harmonis. Untuk Mbak Linda, silakan pendapatnya. Ada pendapat? Menurut saya nilai harmonis yang terdapat pada diri Ridwan Kamil yaitu tidak adanya sikap diskriminatif yang menyangkut SARA demi terbentuknya persatuan. Gagasan kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga miskin melalui tempat-tempat ibadah bekerja sama dengan Bank BJB merupakan contoh yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil dalam membangun hubungan harmonis yang saat ini dikenal sebagai program mesra, yaitu program masyarakat ekonomi sejahtera. Oke, untuk implementasinya kira-kira gimana, Mbak Linda? Implementasinya di masa yang akan datang? Menurut saya untuk implementasi di masa yang akan datang itu sebagai ASN perlu menanamkan nilai dasar ASN, yaitu salah satunya kan ada perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN harus mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Selain itu, ASN juga harus dapat menghindari perilaku diskriminatif yang menyangkut SARA dalam memberikan pelayanan publik sehingga masyarakat tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kita langsung aja ke poin yang berikutnya, yaitu loyal ya. Loyal itu bisa minta pendapat untuk membahas ini lagi, gimana? Loyal. Baik, untuk Di Bapak selanjutnya, Kang Emil memiliki jiwa loyalitas yang tinggi. Terbukti dari beberapa contoh, seperti Kang Emil merupakan pemimpin yang berkomitmen, menjadi contoh tauladan bagi masyarakat, dan berdedikasi tinggi. Seperti mengundurkan diri dari kontes pemilihan kepala daerah di Ibu Kota Jakarta pada tahun 2017 lalu. Dan yang terbaru, mungkin yang paling
berbekas di masyarakat, yaitu di saat beliau sedang dalam keadaan duka karena putra pertamanya belum ditemukan di Swiss, beliau masih tetap masuk bekerja setelah cuti selesai dan memonitor perkembangan anaknya dari tanah air atau dari jauh. Itu aja mungkin yang sebagian kecil contoh loyalitas yang dimiliki Kang Emil. Terima kasih Pak Yoga. Ya, sama-sama. Untuk implementasi ke depannya ada pendapat Mbak Seni? Untuk penerapan loyalitas di masa mendatang yang bisa kita contoh dari Kang Emil, mungkin adalah hal yang dapat diterapkan, yaitu mendedikasikan diri secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan memegang teguh ideologi Pancasila. Selain itu, mengesampingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penerapan di masa mendatang mengenai loyalitas yang bisa kita contoh dari Kang Emil. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya, atas penjelasannya. Lanjut kita ke nilai-nilai berikutnya, itu nilai adaptif. Untuk Mbak Linda, silakan. Nilai-nilai adaptif. Baik, menurut saya nilai adaptif yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil yaitu dengan cepat tanggapnya Ridwan Kamil dalam menghadapi setiap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi sampai saat ini. Terbukti dengan segala sesuatu yang dikerjakan di Kota Bandung saat itu, saat ia menjabat masih sebagai wali kota yang sudah berbasis teknologi serba digital. Salah satu inovasi Ridwan Kamil di masa pandemi COVID ini yaitu Pikobar, yang merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID Jawa Barat. Dan sampai saat ini mungkin aplikasi tersebut masih bermanfaat. Mungkin sekian. Untuk implementasi ke depannya ada pendapat lagi, Mbak Linda? Menurut saya, untuk implementasi di masa yang akan datang sebagai ASN, nilai adaptif juga perlu ditanamkan dan diimplementasikan. Perubahan kondisi dan lingkungan kerja yang akan terus berjalan mengharuskan ASN memiliki sikap adaptif guna dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja pada saat itu, sehingga ASN dapat terus berkarir sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang terakhir, nilai yang terakhir untuk kolaboratif, saya akan mencoba untuk menjelaskan nilai implementasi dari Kang Emil, yaitu beliau punya program nggak cuma dari dalam negeri ya, untuk yang nilai kolaboratif, yaitu dia juga punya kerjasama dengan pihak luar negeri untuk kemajuan daerahnya, seperti kerjasama antara pemerintah Pemprov Jabar dengan kedutaan Inggris dan British Council yang meluncurkan program English for West Java. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat Jawa Barat dimulai dari para pengajar, agar kemampuan bahasa Inggris masyarakat Jawa Barat dapat terasa dengan baik. Kemudian selain itu, kolaboratif dari Kang Emil, yaitu Pemda Provinsi Jabar dan infrastruktur Asia Singapura bekerja sama dalam proyek SPAM Jati Gede dan SPAM Cinumbra. Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam membangun Bandung Metropolitan Urban Railway dan BRT Bandung Raya. Terus habis itu mereka juga membangun PPPAS Ciayem Jangkuning, Cirebon Raya, Rooftop Solar Project in School, penerangan jalan umum, dan proyek yang terkait dengan konektivitas serat optik. Untuk implementasi ke depan tentang kolaboratif yang bisa diimplementasikan, yaitu pencapaian dan prestasi beliau dapat saat ini sangat luar biasa ya untuk Pak Ridwan Kamil. Implementasi di masa depan itu kita harus terus memperluas relasi atau kolaborasi dengan pihak-pihak yang dalam negeri maupun luar negeri yang kompeten seperti yang dilakukan Kang Emil, agar program-program pemerintah ke depannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dan juga pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, melainkan pemerintah bisa dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira itu adalah hasil diskusi kita tentang implementasi tokoh di Jabar, terutama Kang Ridwan Kamil ya. Semoga Jawa Barat makin maju di kedepannya. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan nilai berakhlak dan yang kita contoh dari Bapak Ridwan Kamil. Oke, terima kasih untuk diskusi kali ini. Perhatiannya saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.